Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name Agnes Bara. NPM 224-11167. Class Management 22B. I will discuss homogeneity test. The homogeneity test is a testing method in statistics to find out whether two or more samples from different populations have the same distribution of variance or characteristic. The homogeneity test was carried out as an opening in the independent sample test and analysis of variance or ANOVA analysis. Uji homogenitas dilakukan dengan uji statistik F, uji Bartel, uji Leven, uji Cohran, dan uji Hartley. Hipotesis yang diuji tergantung pada jumlah sampel. Dua sampel hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa kedua populasi memiliki nilai distribusi yang sama, dan hipotesis alternatif menunjukkan kedua populasi memiliki nilai distribusi yang berbeda. Lebih dari dua sampel, hipotesis 0 menyatakan bahwa populasi sampel adalah sama, dan hipotesis alternatif menunjukkan bahwa setidaknya satu varian populasi berbeda. Kapan menggunakan uji homogenitas? Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua populasi dari variabel X dan Y memiliki distribusi data yang sama. Namun, kapan tepatnya uji homogenitas digunakan? Dikutip dari Study Smarter, ada beberapa kondisi agar uji homogenitas dapat dilakukan. Variabel 1 harus kategorikal karena uji homogenitas menguji kesamaan variasi pada dua populasi atau lebih, maka keduanya harus berasal dari kelompok yang sama. Misalnya, merujuk pada penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Canadian Medical Association Journal atau CMAJ pada tahun 2016. Studi ini ingin melihat berapa banyak penderita penyakit jantung di suatu daerah yang berhasil selamat dari serangan jantung berdasarkan tempat tinggal mereka, yaitu rumah atau apartemen lantai 1, 2, dan 3 atau lebih tinggi. Maka populasinya terbagi menjadi penderita serangan jantung yang tinggal di rumah, penderita serangan jantung yang tinggal di apartemen lantai 1 dan 2, penderita serangan jantung yang ditinggal di apartemen lantai 3 atau lebih tinggi. 2. Sampel diambil secara acak sampai dipilih secara acak, dan setiap item observasi hanya diperbolehkan berada pada satu kategori saja. Misalnya, untuk contoh penderita jantung di atas, seseorang bisa tinggal di rumah atau apartemen, tapi untuk menjadi bagian dari sampel mereka harus memilih salah satunya saja. 3. Ukuran sampel harus cukup besar. Sampel diharapkan bisa mewakili jumlah populasi 100%. Ada pendapat yang mengatakan bahwa idealnya ukuran sampel adalah 10% dari jumlah populasi. Namun menurut Singarimbun dan Effendi tahun 1995, ukuran sampel minimal 30 orang agar hasil uji semakin baik. Kaidah uji homogenitas dua kelompok atau lebih yang diukur dapat diketahui homogenitasnya dari nilai signifikansinya. Kesimpulan uji homogenitas adalah metode statistik yang digunakan untuk menilai apakah variasi data dari dua atau lebih kelompok atau perlakuan antara seragam atau homogen. Fungsi dan tujuan dari uji homogenitas adalah sebagai berikut. Menilai keseragaman variabilitas. Fungsi utama uji homogenitas adalah untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan dalam variasi atau dispersi antara kelompok atau perlakuan yang sedang dibandingkan. Ini membantu dalam menilai apakah kelompok-kelompok tersebut
memiliki variabilitas yang seragam. Validasi asumsi statistik. Banyak metode statistik seperti analisis varians atau ANOVA mengasumsikan homogenitas variasi antara kelompok. Oleh karena itu, uji homogenitas digunakan untuk memvalidasi asumsi tersebut. Jika asumsi homogenitas terpenuhi, maka hasil analisis statistik yang menggunakan asumsi ini akan lebih dapat diandalkan. Tugas seorang manajemen akuntansi melakukan analisis biaya analisis. Biasanya adalah pendekatan sistematis yang dipakai Jadi, uji homogenitas ini membantu kita membandingkan apakah variabilitas antar kelompok-kelompok data itu signifikan atau tidak. Ada beberapa metode yang umum digunakan untuk menguji homogenitas, diantaranya uji Levin. Uji ini membandingkan variabilitas antar kelompok data dengan menggunakan statistik GF. Jika nilai P, nilai dari uji Levin, lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, biasanya 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa varian antar kelompok data itu homogen. Lalu uji Bartel. Uji ini juga digunakan untuk membandingkan variabilitas antar kelompok data. Uji Bartlett membandingkan variabilitasnya dengan menggunakan statistik uji chi-square. Jika nilai P, nilai dari uji Bartlett, lebih besar dari tingkat signifikansinya yang ditetapkan, maka disimpulkan bahwa varian antar kelompok data itu homogen. Lalu uji Brown-Forsythe. Uji ini adalah variasi dari uji Levin yang lebih tahan terhadap asumsi normalitas data. Uji ini juga membandingkan variabilitas antar kelompok data menggunakan statistik UGF. Lalu ada uji Flickner-Killen. Uji ini juga digunakan untuk membandingkan variabilitas antar kelompok data. Uji Flickner-Killen menggunakan median sebagai ukuran sentral dan median absolute deviation atau MAD sebagai ukuran variabilitas. Jika nilai P dari uji ini lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa varian antar kelompok data itu homogen. Lalu uji Webb. Uji ini adalah variasi dari uji T independen yang digunakan untuk membandingkan rata-rata antar kelompok data. Namun, uji Wells juga dapat digunakan untuk menguji homogenitas varian. Jika nilai P, nilai dari uji ini lebih besar dari tingkat signifikansinya yang ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa varian antar kelompok data itu homogen. Lalu ada uji Kruskal-Waltz. Uji ini digunakan untuk membandingkan median antar kelompok data. Meskipun uji ini bukan uji homogenitas varian secara langsung, tetapi jika terdapat perbedaan median yang signifikan antar kelompok-kelompok data, maka dapat disimpulkan bahwa varian antar kelompok data itu tidak homogen. And I'll finish. Thank you. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.